Ya, selamat siang semuanya dan kita bergabung kembali setelah sinyalnya mengalami ada masalah. Jadi nggak apa-apa, kita akan mengundang Dr. Sianli di sini, yaitu dokter dari tim Dr. Share. Dulu beliau mengikuti Dr. Lee dan selalu berkunjung sampai ke pelosok-pelosok di atas kapal. Jadi dokternya ini merupakan dokter atas kapal dan sempat menjadi wakil sekjen sampai menjadi sekjen dan sekarang sudah berdiri sendiri. Iya, selamat siang Ibu Joli Mora, selamat siang Cicinkin. Ya, yang lainnya sambil menunggu bergabung, ya kita tadi sudah membacakan puisi sih sedikit tentang kristal kehidupan. Jadi kalau kita melihat kristal ya, kalau misalnya orang menemukan satu batu, batu ini biasa saja. Tetapi mereka pengamat batu akan melihat bahwa ini bukan batu yang biasa setelah dipecah. Jadi batu kristal itu kalau dipecah, wah baru kelihatan kristalnya. Kalau dari luar itu nggak ada yang nyangka itu adalah batu kristal. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Batu kristal yang dipecah juga belum ada nilainya. Tetapi baru bisa dinilai setelah dia diasah, setelah dia dibikin sedemikian rupa dan dijadikan perhiasan, maka baru akan kelihatan nilai dan mahal. Demikian juga dengan seseorang. Seseorang itu tidak bisa tahu bagaimana dirinya ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ketika dia belum membelah dan melihat dirinya, nah sehingga dia tidak akan mampu melihat kemampuan yang ada dalam diri kita. Nah, sehingga demikian kita harus bisa punya keyakinan bahwa batu kristal aja, batu kristal yang belum terbelah, belum bisa kelihatan ini adalah sesuatu yang luar biasa, ada manfaatnya, ada kekuatannya dan bisa bernilai sangat mahal. Nah, untuk itu kita bisa melihat setelah kita menggali potensi diri kita dan yang melihat tentunya adalah orang lain. Setelah kita diasah oleh sedemikian rupa bahwa kita diasah tentang kesabarannya, kita diasah tentang di dalam hidup ini. Nah, kita hari ini akan mengundang kembali Dr. Sianli, ya dokter yang pernah berpengalaman lama di dalam Dr. Share, yaitu tempat yang dibikin untuk pelayanan kepada kesehatan di seluruh Indonesia oleh Dr. Lee yang terkenal. Nah, ini baru muncul mukanya. Ya, berhasil ya. Iya. Matanya masih segaris, Dok. Kalau ketawa hilang nih ya. Iya. Udah bisa ketawa sekarang ya. Bagus. Berarti ada perubahan banyak setelah melayani ya. Nah, jadi perjuanganmu tidak akan sia-sia. Jadi dokter Sianli ini kalau boleh tahu dulu dia waktu belajar kedokteran, waduh, terlalu serius dan pemikir, semuanya dipikirin. Ya, Tole aja kenal ya, Tole ya, Chandra Obama. Wah, ini Iya, tapi kalau sekarang beliau Tolek. sudah benar-benar berubah menjadi kristal. Dia menjadi inspirasinya banyak orang. Kayak kemarin ada siapa namanya Selen ya. Selen juga bilang, wah ini di searching inspirasi banget tuh Selen ya. Selen yang make up artis itu. Nah dia Iya, bilang, ini dia inspirasi banget. Waduh, yang aku tahu dulu juga memang inspirasi, cuma orangnya pusing katanya. Nah, tapi setelah diasah sedemikian rupa, terjun langsung ke pedalaman, dan sekarang adalah kristal yang sudah terasa. Ya, boleh di-sharing dong buat kita-kita pengalaman hidupmu yang begitu berharga. Dan udah, mikir lagi dia. langsung speechless. langsung. Terima Oh, kasih speechless. kepada Suhu Oke. yang sudah membimbing selama berapa lama ya Suhu? 10-15 tahun lebih ya Suhu ya? Dari masa-masa Mau tahu? masih galau-galau, Kuliah. masih kuliah. Yes. Terus Suhu tiap ulang tahun berapa tahun sekali nodong Suhu bikinin tulisan dong, pelangi. Habis itu berikutnya kristal, baru tadi Kristal, dibikinin dan Suhu yes. bacakan. Terima kasih ya Suhu. Jadi seperti Iya. yang Suhu bilang, proses yang untuk jadi kristal, apakah bersedia buat ditempa dari seluruh yang dialami di kehidupan kita. Terus ya Yes. udah coba deh gitu kan belajar. Terus pas belajar kalau nanti kejeduk lagi terus jatuh pasti waktu itu zamannya BB kan, BB Suhu terus kasih Iya, emonya nangis, BBM. Suhu cuma ketawa doang. Suhu bilang kalau nggak mau lagi ditempa jadi kristal ya udah stop aja. Langsung air matanya stop terus mikir, iya ya.
Iya, karena gitu. pengalaman Jadi beliau sangat amat dahsyat. habis dari Mungkin lulus, orang-orang biasa belum ada yang sanggup juga ya melewati ya. Tapi dia sanggup melewati. Berarti ini adalah sesuatu perubahan dan karakter yang kuat untuk menjadi manusia yang berarti. Nah, ya kan? Dan udah terbukti. Yes. Udah lulus, lalu melakukan apa, Dok? Jadi dokter nih ceritanya udah lulus, dokter. suaranya Ya, putus-putus lagi ya Suhu. enggak, bagus, bagus. Hah, Iya, bagus ya. lanjut aja. Di saya yang Bagus. putus-putus. Iya. Ah, Jadi iya, habis oke. lulus dari kuliah, terus udah gitu ketemu dengan Dokter Lee pas di rumah sakit. Nah, dari Dokter Lee jadi kenal yayasan. Ternyata ada loh yayasan yang namanya Yayasan Dokter Share, Yayasan Dokter Iya, Peduli. Terus pada waktu itu saya bergabung jadi relawan, ternyata Dokter Lee sedang menggagas ide tentang rumah sakit apung. apung, Jadi yes, ceritanya betul. rumah sakit apung, rumah sakit kapal. Jadi ceritanya waktu itu lagi pelayanan medis di Pulau Somlaki di Maluku sana, Maluku Tenggara Barat ya. Nah, di sana tuh ada anak perempuan kecil umur sekitar 8 atau 9 tahun. Pelayanan Hmm. medis waktu itu dokter sedang operasinya di Pulau K, kecil dari Ambon terbang sekali lagi. Nah, Nah, anak ini perempuan ini pasien kalau yang lihat datang ke Pulau gambarnya K pasti itu yang tahu semua. asalnya, iya, ini dokter Lee-nya sama itu Nah, kapalnya kita panggilnya Bahenol. kapal Panggilan Bahenol. sayang kapalnya Ya. Bahenol. Terus udah gitu Oh, pas anak Bahenol. perempuan Lengkap ya, ini, dalamnya ini lengkap ya? Semua di dalam dalamnya kapal ini lengkap tuh. semuanya rumah sakit gitu? Ada, Oh ya. ya seperti rumah sakit, ada kamar untuk ruangan operasinya, terus udah gitu Hmm. ada alat laser untuk kauternya, terus kita bedah, Oh, jahit semua di dalam ruangan sana. Sudah operasi dari kasus oke. usus buntu, terus operasi yang em, apa tumor pembuluh darah di leher, ya Ya. itu kapalnya. Mm-mm. Asik Dengan ya kayak langit kapal pesiar. birunya, iya dari kapal pesiar dirombak ya, kapal pengangkut semen Iya. suhu. Kapal mengatongkang dong. Iya, iya Iya. dari kapal tongkang dirombak Oh, suhu. Makanya ya itu luar karena biasa. kegilaan seorang dokter bedah suhu. Ngomongnya gila-gila. Papi yang bilang. Jadi Oh, kita Papi panggil yang dokter bilang ya. itu Papi. Terus Oh, beliau dijuluki Papi. sebagai dokter gila. Mm-mm. Masih ada kan ya sampai sekarang? Ya, beliau masih aktif ya. Ya. Iya masih Malaikat aktif tidak suhu. bersayap. Mm-mm. Ya, jadi Malaikat tidak mengikuti bersayap. selama 5 tahun ya kalau nggak salah. Dari pas koas 2010 sudah sempat ikut dengan beberapa kegiatan yang Papi sama teman-teman dokter share lakukan. Cuman pas 2012-nya baru join langsung kerja sambil jadi relawannya suhu. Nah, terus 2013 Oh ya. baru launching sih kapal rumah sakit itu si Bahenol. Jadi Jadi kamu lanjut adalah yang tadi, saksi sejarah ya. Ya. iya bagian dari Mendandani si sejarahnya. Bahenol. Dari teman-teman Ya. yang sampai begadang-begadang suhu, terus urus surat izin sampai Bahenol ini boleh buat berlayar pertama kali. Soalnya nggak ada kan tipe kapal rumah sakit. Terus udah Ya, gitu belum. ke kapal suratnya kapal barang, tapi kenapa penampilannya dibikin kayak rumah sakit, kasih nama, terus dalamnya perlengkapan rumah sakit, bawa obat, bawa dokter, bawa perawat. Ini siapa yang berani jamin ini kapal selamat bawa banyak nyawa gitu kan suhu. Waduh. Iya. Jadi surat izin itu susah banget keluar sampai tengah malam, harusnya besok pagi itu sudah layar untuk kegiatan, baru surat itu berhasil keluar. Itu semuanya pada nangis suhu. Perjuangan di waktu itu benar-benar. Ya, betul. Tidak ada yang Cerita sia-sia. lagi aja sampai Atas merinding. nama kebaikan. Wah, atas nama kebaikan tidak ada yang sia-sia. Betul. Lanjut. Terus kembali ke yang tadi ya suhu, cerita perintisnya Ya, ya. ya, boleh. Yes. Si gadis kecil itu datang dengan keadaannya itu sudah sangat parah. Jadi kan kalau ada bagian usus yang kejepit, kita sebutnya hernia. Apa?
Usus kejepit. bagian ususnya yang kejepit tercekek. Nah, dia pada saat datang itu keadaannya itu sudah dalam keadaan ususnya itu tercekik, jadi tidak pakai oksigen, nutrisi, dan seharusnya itu sudah dibebaskan dengan tindakan operasi. Waktu masnya itu sebutnya 6 jam suhu. Tapi kan dia dari pulau kecil, Somaki, nggak ada rumah sakit di sana. Di daerah mana tuh? Daerah mana? Daerah Maluku mana Tenggara Barat. Maluku Tenggara Barat. Jauh ya. Luar biasa Maluku. Yes. Oke. Rumah sakit sih kayaknya ada. Hanya alat-alatnya atau mungkin SDM saat itu yang belum memadai untuk melakukan tindakan operasi itu. Berarti waktu jadi dia tersisa 6 jam. 6 jam waktu Mas golden time. 6 jam. And then? Dan itu sudah terlewati suhu karena dari pulau sana itu mereka tidak ada biaya, terus di rumah sakit tidak mampu untuk menangani. Nah, orang tuanya dibantu dari kepastoran di sana itu, mereka galang dana, terus akhirnya ada uang untuk beli bahan bakar. Mereka pakai kapal kecil seadanya, nyebrang lautan, cuman cari pulau yang ada rumah sakit bisa operasi suhu. Terus pada saat mereka sampai di pulau itu, pas hari terakhir Dr. Lee sama teman-teman itu sedang operasi. Nah, waktu terima pasiennya, Dr. Lee jelasin ke keluarga, ini keadaannya sudah berat, nggak tahu apakah nyawa anak ini masih dapat diselamatkan atau tidak. Kami akan berusaha yang terbaik, tapi tidak berani kasih jaminan apa-apa, gitu suhu. Nah, orang tuanya mungkin antara ngerti nggak ngerti seberapa bahayanya gitu ya. Terus akhirnya operasi dilakukan, berapa bagian banyak usus yang dibuang, anak ini selamat suhu. Selamat ini benar-benar keajaiban. Usus yang dibuang. Potongan-potongan atau satu usus utuh? Dibuangin. Potongan suhu. Usus kita kan panjang sekali. Iya panjang betul. Jadi potong sini, potong sana, tambah sini, tambah sana. Wah. Iya suhu. Gitu. Dan dari sana anak ini mampu melanjutkan hidupnya. Luar biasa. Kalian adalah malaikat-malaikat tanpa sayap, Kore. Iya. Kepada mereka biasa. Semua yang hadir saat itu ya suhu. Iya. Pada dokter. Jadi, semua luar biasa. Pas sampai ke sini, Dr. Lee itu terus terngiang-ngiang tentang kisah itu suhu. Mungkin anak perempuan itu salah satu dari sekian banyak kisah. Berapa banyak lagi anak kecil, berapa banyak lagi nyawa manusia yang di pulau-pulau terpencil itu yang tidak terselamatkan hanya karena itu suhu. Nah, dari sana tuh dalam setiap doanya Dr. Lee terus terpikir, teringat, sampai akhirnya beliau muncul suara yang bertanya, maukah kau melayaniku? Nah, terus Dr. Lee dari sana terus menolak, nggak mau, rasanya sudah capek dengan selama ini berbuat seperti ini, pelayanan seperti yang dilakukan, mau melayaninya seperti apa lagi gitu suhu. Tapi ada suara hati kecilnya tuh yang terus berontak selama menjawab tidak mau. Akhirnya suatu hari menjawab, iya aku mau, aku bersedia. Nah dari sana langsung ide rumah sakit apung. Kalau katakan Indonesia ada 17.000 pulau. Apa mungkin di 17.000 pulau ini dibangun semua gedung untuk fasilitas kesehatan? Mau berapa besar biayanya? Katakan biaya nggak masalah. Biaya nggak masalah. Di 17.000 pulau semuanya berhasil kita bangun rumah sakit atau puskesmas atau cuma klinik. SDM-nya gimana? Nggak usah spesialis deh. Ada gak dokter umum, atau ada nggak perawatnya, atau ada gak bu bidan, atau yang paling sederhana mantri yang sudah dilatih, ada gak? Kadang itu pun sulit. Nah sekarang bilang bangunan ada, terus sumber daya manusia ada. Kadang obat yang paling sederhana sekalipun paracetamol itu bisa tidak nyampe sama sekali ke sana suhu. Nah dari sanalah terpikir kenapa nggak ide jemput bola. Jadi kita yang rumah sakit lengkap dengan isinya, SDM dengan alat, dengan obat, kita yang ke pulau-pulau itu untuk kasih pelayanan ke mereka yang membutuhkan. Gitu suhu, begitu teman-teman. Itulah satu kekuatan dari sebuah pemikiran dari seorang anak yang tadinya sudah golden time-nya 6 jam tapi bisa bertahan lebih dan bisa selamat dan membuka wawasan supaya muncullah ini ya si Bahenol ya. Nah, si Bahenol ini akhirnya bisa melayani. Jadi ada berapa si Bahenol? Baru satu ya Bahenolnya. Kapal Bahenol, rumah sakit Bahenol.
Bahenolnya Baru satu ya? satu. Terus udah gitu Oh, ada satu. lagi berikutnya muncul yang kedua. Muncul yang kedua Ah. kita kasih nama si ganteng. Dikawinin ntar ini. Satu ke Laut Cina Selatan, satu ke Samudra Pasifik, ketemu Tole yang di Samudra Pasifik ntar. Ya, nggak ketemu juga. Iya. Menikahnya di mana? Di Tanjung Priuk. Di Oh, Tanjung ada Priok lagi Timur akhirnya Angke si tuh, Kali ganteng. Adem. Oh, Kali Mm-mm. Adem, iya. Tapi si Anli sempat naik yang kedua. Yang si ganteng Sempet sempat. waktu ikut ke Jambi. Oh, ke Jambi pernah. Sempat yang iya, kedua iya, waktu iya. ikut ke Jambi. Di yang kedua ini kita sudah Jambi suhu. Yang kapal kedua ini di dalamnya berhasil disetting ada dua ranjang bedahnya suhu. Jadi dapat operasi dua sekaligus. Terus ada lagi Tapi sekarang yang dokternya ketiga. satu. Yang ketiga Wah, dari luar biasa. sumbangan kapal dari PT Masa. Oh, anaknya berarti anak. Lebih gede Anak. lagi suhu. Oh, gede. Engkong. Dikasih Iya nama apa? mungkin engkong kali ya. Kenapa suhu? Dikasih nama apa yang ketiga? Yang ketiga ini pas awal-awalnya kita kasih nama si Tomboy suhu. Soalnya relawannya kan Oh, banyak Tomboy. cewek-cewek, tomboy-tomboy manjat sana Oh. sini, angkat-angkat kontainer. Wah. Oh, luar biasa, luar biasa. Iya, iya, iya. Mm-mm. Berarti Dokter Syar ini boleh dikatakan banyak yang dukung. Karena lihat sempat masuk Kick Andy juga kan. Di foto yang brosur flyernya kamu kan ada foto juga dengan Kick Andy di situ. Ya, dengan Andi Kick ya, Andy. luar biasa. Iya dengan Yes. Pak Andi Noya. Ya, Pak Andi Noya. Nah, berarti banyak yang dukung untuk kegiatan ini. Tapi kita masih kekurangan dokter ya. Oke. Terus pengalaman kebaikan ini berarti bukan hanya sekedar belayar, tapi betul-betul bawa misi yang sangat indah dan menjemput bola. Banyak juga dong cerita-cerita yang seperti tadi, anak kecil tadi. Di luar sana. Banyak suhu, banyak. Contohnya pas waktu itu, pertama kali kan tadi pelayaran perdana dicoba Ya. kapal ini ke Pulau Seribu suhu. Ke Pulau Seribu berhasil. Nah, berikutnya kita trilogi kedua itu ke Bangka, terus Bangka Belitung ya waktu itu di Belitungnya deh. Belitungnya habis itu ke Riau sama ke Pulau K. Nah, di Pulau K itu suhu begitu datang kan karena sebelumnya sudah pernah datang pelayanan operasi yang pinjam rumah sakitnya kan suhu. Nah, ini berikutnya datang dengan kapal yang antri untuk operasi itu banyak banget suhu. Sekali operasi 50 suhu. Wah, lama. Dan itu urgent semua, urgent, emergency ya. Memang Rata-rata betul-betul harus hernia. operasi. Hernia hernia. suhu. Jadi yang sudah Hernia, mereka alami ya. selama bertahun-tahun. Jadi mereka itu kebanyakan kerja kali ya. Kebanyakan angkat-angkat barang bisa turun ya ususnya ya, kejepit ya. Iya Pak. suhu. Karena sana kan banyak daerah pelabuhan, terus mereka banyak profesinya sebagai kuli. ya. Bahkan dari usia anak-anak suhu. Jadi makanya dengan posisi mengangkat yang mungkin tidak benar atau beban yang terlalu berat, jadinya mengakibatkan hernia itu. Gitu. 50 operasi itu 50 pasien diselesaikan dalam waktu 2 hari kayaknya. 2 hari terus kita yang sempet pada nggak tidur, begadang, gantian gitu kan. Itu benar-benar capeknya capek gila. Tapi teman-temannya itu juga yang seru-seru suhu. Jadi secapek apapun tetap aja ketawa dari awal sampai akhir. Memang ternyata rada-rada ya kalau diingat-ingat ya suhu. Ya itulah yang namanya sukacita, bahagia, mudita cita, apapun itu selama kalian bahagia, memberikan kekuatan yang lebih. Nah itu apapun kalau dikerjakan dengan sukacita, ya sukacita nih saya ngomong ya, bukan dengan pikiran yang fana, pikiran yang kesel, mumet, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Walaupun daya tahan tubuh kita mungkin turun, tetapi kebahagiaan kita mengcover itu semua. Tapi ya harus diperhatikan juga, jangan sampai nanti tangannya ngegetar kalau udah habis nggak konsen bahaya, merem dikit salah potong ya. Tapi luar biasa lah dokter-dokter ini ya. Nah, berarti pelayanan luar biasa. Berarti setelah udah selesai 500 operasi 50 orang operasi itu istirahat semua lah, total belayar lah ya di lautan ya, tidur semua ya setiap hari. Tidur suhu, pingsan semuanya. Pingsan semua ya, luar biasa. Iya, terus nanti ini, udah bangunnya isi energinya itu main di pantai suhu. Iya, lihat pemandangannya bagus-bagus, foto kalian juga bagus-bagus ya. Tapi nggak pernah ngalamin ombak badai?
selama berlayar? Pernah sih, pernah, pernah. Kan Ah, sebenarnya karena waktu ke pulau-pulau terpencil kan tidak lama. Perjalanannya itu panjang. Jadi kita nggak mungkin ikut dengan kapal 100%. Nah, terus mm-mm, teman-teman kan waktu cuti terbatas. Jadi yes. diatur naik pesawat sampai mana pesawat itu tidak dapat menjangkau baru ikut kapal suhu. Nah, dari Oh, sana itu ada yang pas kita layar itu yang ombaknya tinggi. Jadi iya. pas tidur tidur pertama posisi kaki masih 1 meter dari tembok. Pas tengah malam itu kakinya sudah nempel di tembok. Aduh. Tapi nggak Jadi sadar, pokoknya ayun-ayun di udah tidur kayak kapal. babi lah gitu ya. Dan tidak ada Mm-mm. badai ya Terus belum untungnya. belum Kalau pernah badai sampai kan yang serem. bahaya sih. Waktu lewat laut Oh, lepas yang ke Papua itu kita sempat iya, layar yang Papua. 3 hari 2 malam gitu ya. Walaupun ombak tapi aman gitu. Wah, berarti kalah sama Tole, pengalaman Tole sama kita. Waktu itu kita berlayar ya Tole. Wah, kita mau kemana itu? Ke pulau apa yang bagus itu ya? Pulaunya kecil. Tapi nggak nyampe ke sana, kita nyampe ke pulau yang satunya. Pas mau pulang, Ombak itu ya. benar-benar ombaknya tinggi sekali dan ada nelayan yang meninggal pada saat itu. Dan kita Oh, nekat. Untung nakodanya namanya Musa. Musa ya namanya. Dia bisa membelah ombak. Nabi Wah, Musa. luar biasa. Wah, itu pengalamannya luar biasa. Dan orang-orang bilang kok nekat kita mau berlayar. Bukan berlayar sih. Naik jet sih pada saat itu ya. Maksudnya lagi ombak tinggi kok nekat. Waduh, itu benar-benar. Tapi seru. Oh, ke Yapen. Tapi nggak nembus. Ombaknya terlalu tinggi. Ke Pulau Yapen. Di Yapen ya. Papua sana. Saya sempat Iya, sempat survei ke ke Yapen. sana. Tole, Obet sempat Oh, survei ke Yapen. iya, Pulau Yapen kita nggak nyampe, jadi kita nyampe di tengah dan pulaunya kosong, cuma ada 2 keluarga doang. Dan sampai di sana tiba-tiba ada ikan hiu, anak ikan hiu ya, besar ya. Nah, anak ikan hiu itu dikejar-kejar manusia, bukan hiu yang kejar-kejar manusia, tapi anaknya dikejar-kejar manusia. Terus kita lihat lagi Terus ada induknya di ngejar pulau lagi. itu, nggak ada, untung. Dan dua pantai, betul-betul pulaunya 2 pantai, dari kanan, dari kiri, dan segala macam. Tuh Yapen banyak cendrawasih, penyu, dan belimbing. Belimbing mah, belimbing. Oh, penyu belimbing, ya penyu New belimbing yang belimbing. langka. Iya, luar biasa. Jadi pengalaman itu di atas kapal lah rata-rata ya. Ya, Pengalamannya di terus atas kapal. pas terus selain ombak juga kan kita isi air itu diisi di kapal itu dalam toren suhu. Toren itu fungsinya satu sebagai pemberat kapal juga. Jadi untuk Oh iya, menyeimbangkan bagian-bagian di kapal. Nah, terus udah gitu seiring dengan pada saat layar tim nginep di dalam kapal ikut kapal kan kita pakai buat masak, buat mandi segala. Sampai akhirnya dijatah mandi itu 1 hari cuma boleh 1 kali. Nah, pilih mau pagi atau oh mau sore gitu. Kita pilih semua sore, ya, habis selesai kegiatan, pulang kapal baru mandi. Terus udah gitu, air udah menipis lagi nih, udah nggak boleh mandi lagi iya, nih suhu. Sampai akhirnya nanti kita ke ya. pulau yang mana, nah baru numpang mandi ke sana. Ya terjun Gitu. aja langsung berenang mandinya, berenang. Cuma pasti asin garam, air garam asinnya. Tapi Iya, saya nggak tapi bisa berenang suhu, kalau terjun di laut timbul. iya bahaya itu. Namanya kristal emang tenggelam. Iya kata Yapen, kita dulu singgah di Pulau Urbi Urep namanya, Urbi Urep. Nah itu benar-benar beautiful banget, pasirnya putih, airnya juga putih. Wah pokoknya benar-benar kayak inilah, kayak luar biasa. Nah itu, saya sempat Maldivnya foto biak. yang menerjang badai, iya Maldivnya biak. Oke, kita lihat pelayanan di Papua ya. Sekarang ini kan orang bilang waktu COVID itu mulai, COVID-19 mulai, orang bilang pakai pil kina. Tapi ternyata orang Papua yang tiap kali minum pil kina aja masih bisa kena. Iya, berarti emang nggak pilih-pilih ya itu. Salah Nggak satu pilih-pilih. terapi yang masih dicoba untuk digunakan dalam terapi COVID. Cuman bukan Hmm. bukan bukan harga mati, pasti mampu untuk mengobati semua yang Ya, memakai pil kina itu tergantung respon badan lagi ya ya, suhu. iya betul. Iya, ini kan kamu di Seci juga ya, di Secing ya.
kan aktif di Mm-mm. Secing jadi relawan juga ya. Apa nggak ada Waktu kuliah. kepikiran? Iya, nggak ada kepikiran minta bantuan juga dari Seci membuat kayak model dokter share yang sama, karena orang Seci kan banyak juga akademi kedokterannya dia. Nah, bisa ide yang bagus gitu dikasih masukan kepada Seci supaya bisa melayani juga. Sudah sempat ada Belum ada. pembicaraan sih saat itu, Suhu. Sempat ada Oh ya, pembicaraan. Dr. Lee bersama pihak dari Seci sudah pernah membahas tentang pelayanan rumah sakit apung, pelayanan medis di kapal, apakah mungkin untuk join, untuk lakukan bersama-sama. Tapi setelah waktu itu bahas, sepertinya belum ada follow up lagi untuk lanjutannya. Jadi Seci pun sambil idenya apakah mau untuk membuat satu kapal sendiri untuk melayani seperti itu juga gitu. Iya. Setahu saya terakhir Iya. seperti itu. Jadi setelah Ya, diskusi saling mudah-mudahan. kasih pendapat, masukan, jalan masing-masing. Ya, mudah-mudahan makin banyak pelayanan ini ya, karena sebetulnya nyawa, kalau kita bicara tentang nyawa, kita bicara tentang kesempatan hidup, dan kita bicara tentang kehidupan. Saat kita masih sehat sekarang, saat kita masih mampu, kita nggak berpikir banyak tentang kematian. Dan banyak orang merasa down, stres, menghadapi pandemi, menghadapi bisnis, menghadapi segala macam. Tetapi kalau dia mikir lagi, orang yang tengah kritis, membutuhkan kehidupan itu, maka kita akan sangat bersyukur sekali bahwa kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melakukan hal-hal yang lain. Maka daripada itu juga, kita harus menghargai mereka yang sedang berjuang. Dan sekarang ini banyak masalah, dia nggak punya uang juga untuk menghadapi operasi, menghadapi penyakit. Dan Dr. Lee kadang-kadang tidak menerima ya sepeser pun dari mereka yang betul-betul tidak mampu. Nah, itulah luar biasa yang dikatain dokter error itu maksudnya, karena dia melayani dengan hati, bukan melayani dengan uang. Karena banyak yang dibilang uang taruh dulu baru akan dioperasi. Tapi disinilah dokter yang manusia itu ada di situ. Jadi zaman dulu kalau kita lihat dokter-dokter hebat itu seperti itu, bahwa lakukan dulu tindakan, baru urusan administrasi belakangan. Karena nyawa itu lebih penting dari semuanya, ya. Oke. Kata Bro Hoklay, yang siapin kapalnya juga sudah ada, tapi banyak pertimbangan lain yang membuat rencana itu ditangguhkan. Nggak apa-apa ditangguhkan dulu, apalagi zaman sekarang lagi musim susah ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya pasti masih bisa ada, bisa dilanjutkan. Ya, semoga demikian. Ya, Shanley. Nah, saya mau tahu sedikit perubahan pola pikir kamu. Dari yang tadinya banyak pikir, terus ikut lebih tenang, lebih ceria, lebih bahagia, melihat langsung kematian dan kehidupan, lalu sekarang jadi Dhamma Duta. Bisa babarin Dharma, bisa semangat, dan sekarang kata inspirator loh bagi orang-orang. Nah, ini ngomong aja nih, proses perubahannya itu bagaimana bisa menjadi sosok orang yang katanya berubah gitu. Boleh dikasih tahu titik-titik poinnya aja, nggak usah detail. Titik-titik poin perubahan hidupmu gitu. Yang merubah mindset konsep, yang merubah kemudian bisa menerima kenyataan hidup, dan kemudian bisa menjadi seorang yang bermanfaat bagi banyak orang. Bahkan memuji-muji dibilang peri loh. Dibilang peri nggak main-main, ini sosok peri, ibu peri katanya. Iya. Nah, boleh cerita dikit lah. Ya, nggak apa-apa. Berarti ada di mata orang-orang itu, kamu memang begitu. Ya, share dikit lah. Oke. Mulainya dari zaman kuliah yang pas sama Suhu yang galau-galau. Terus ada gitu yang mengalami berpisah dengan keluarga yang kematian waktu itu kan. Ya. Terus dari sana yang tidak mampu menerima perpisahan karena kematian. Terus pakai topeng yang tersenyum. Terus diingetin. Tapi hatinya tidak. Hatinya tidak. Terus yang diingetin, relakanlah, lepaskanlah. Terus baru pelan-pelan pas mengenal dunia Seci, kata-kata Master Yen, baru belajar buat buka hati, belajar buka topeng. Terus senyumnya jadi nggak cuma di bibir, tapi nyampe ke mata. Kata Tole jadi bodhisatwa dia katanya. Ketemu sama Tolenya juga kan itu pada saat kegiatan Secing. Terus dari sana terus proses waktu kuliah
terus udah gitu pas lulus, pas mulai koas, yang papa sakit, terus harus amputasi kakinya kiri sama kanan, terus kecewa dengan banyak dokter, akhirnya ketemu dengan Dokter Lee. Nah, Dokter Lee yang waktu itu yang bimbing, terus banyak bantu papa sama keluarga. Benar itu Suhu dari yang tidak melihat uang pada saat saya bilang, dokter, tapi saya nggak punya biaya untuk amputasi. Terus Dokter Lee yang bilang, nggak usah pusingin biaya, dan biaya itu digratiskan sama Dokter Lee, Suhu. Nah, pada saat itulah, saya tadinya tuh sudah mau stop. Saya tadinya sudah mau mundur dari FK, mau stop dari koas gitu kan. Nah, terus pas lihat sosok Dokter Lee, ini salah satu inspirasi saya mau lanjut jadi dokter itu, jadi seperti beliau gitu, melihat manusia secara dari nyawanya, dari kehidupan, terus mampu kasih semangat ke keluarganya para pasien gitu, Suhu. Ya. Kamu lihat nggak di kanan? Entar dulu, pause dulu. Di kanan itu dari tadi banyak banget love. Waktu kamu cerita, kamu kan nggak mandang kamera kan, tapi orang pada jempolnya love, cinta, hati banyak banget. Itu benar-benar karena seseorang kebaikan itu, walaupun kita menceritakan beliau ya, tetapi semua itu pada terharu mendengarnya. Dan ini adalah amazing, jarang orang yang dibilang malaikat tak bersayap pada saat ini, dan dia benar-benar tulus. Oke, lanjut. Wah, pasti mau nangis tuh. Udah ketawa aja. Iya, ketawa aja lah. Ya, ketawa aja. Nangis sudah lewat. Iya. Sudah berapa banyak air mata ya, Suhu ya? Udah kering. Ya, udah kering. Terus dari sana ikut kegiatan SECI, kegiatan dokter share, sampai akhirnya karena waktunya sudah terlalu banyak sibuk di luar, nggak dikasih lagi sama papa untuk ikut kegiatan SECI karena sudah terlalu capek. Jadi suruh fokus satu aja di dokter share. Fokus di dokter share, terus itu sudah pergi ke pulau-pulau, terus jarang di rumah sampai dibilang nama di kakak itu cuma numpang lewat, tiap pergi satu ditip X 1 huruf. Kayaknya namanya udah habis di kakak, Suhu. Gitu. Oh gitu ya. Terus dari sana yang ketemu, melihat secara langsung gimana di pulau kehidupan masyarakatnya. Pulau itu, pemandangan itu bisa benar-benar indah banget, tapi nggak sebanding dengan apa yang dialami masyarakatnya untuk mereka berjuang buat kehidupan mereka sehari-hari. Terus waktu mereka lagi sakit, mereka nggak ada pengobatan di pulau, mau ke kota yang di pulau sana itu harus pergi perjalanan bisa seminggu. Terus udah gitu bisa. Ampun, kalau orang sekarat mah udah di tengah jalan bye goodbye my love lah ya. Iya, Suhu. Sampai akhirnya tuh belajar menghargai kehidupan, menghargai nyawa, bagaimana seseorang itu berjuang untuk tetap sehat, untuk kembali pulih dari sakitnya. Terus udah gitu melihat dari apa yang Dokter Lee contohkan secara nyata, bukan dari kata-kata, tapi dari contoh langsung yang beliau ajarkan kepada kami. Terus dari teman-teman semua, bukan cuman yang medis, tapi juga non-medis yang bergabung itu, terus para donatur, supporter, relawan lain, itu semuanya yang benar-benar banyak kasih, inspirasi, pengalaman, mereka yang banyak ngajarin itu semua, Suhu, sampai akhirnya, ternyata cari belajar Dharma kemana-mana itu, Dharma itu ada di sekitar kita, di kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya ya tercerahkan ya. Dulu kalau ngomong tuh masa sih Suhu, enggak gitu ya, bantah terus dulu ya. Sekarang sudah terbuka semuanya. Nah itulah papimu yang hebat itu, Dokter Lee. Oh sedikit, enggak lah, lumayan. Papimu ya memang luar biasa, sosok dokter yang humble benar-benar ya, luar biasa. Pantaslah mendapatkan penghargaan internasional, nasional, dan semua, terutama penghargaan dari yang di atas dan di kuasa. Percayalah, nama-nama kalian akan diukir sebaik-baiknya di tanah yang sangat luas sekali, dan di dalamnya adalah pasien-pasien yang terselamatkan, yang selalu berdoa untuk kalian. Luar biasa. Yes. Terus, nah, lanjut. Lanjut, sampai mana ya, Suhu ya? Nggak tahu, sampai mana aja, tabrak aja terus. Sampai melihat kenyataan. Buka mata sampai tutup mata adalah Dharma di sana, ya. Buka mata, tutup mata, semuanya itu Dharma. Dari yang mengalami kelahiran,
Kita nggak bisa Ya. pilih tempat kita dilahirkan, siapa orang tua Yes. kita, tetapi kita bisa pilih di sepanjang perjalanan kehidupan ini kita mau ngapain, kita mau jadi Nah. apa, mau ketemu sama Wah. siapa. Itu Suhu, belajar itu Udah ada semua dari jawabannya, sekitar. Iya. Padahal dulu nggak yakin ya dengan kata-kata itu ya. Dulu kata-kata itu dibantai. Dibantai. Saya mau jadi orang pinter, saya mau jadi orang pinter gitu ya. Cuma itu doang yang di kepala Ini pinter, kartunya pinter, kebuka pinter. semua nih. Ah, iya. Nggak apa-apa tuh, hati-hatinya banyak. Hati ting, 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 ting. Hidup itu memang harus dibuktikan. Kalau kita enggak ya cuma teori di atas kertas. Saat kita belum melihat, mata kita belum terbuka. Dikatakan melihat tetapi tidak melihat. Saat kita betul-betul sudah dikasih lihat, nah itulah baru kita bisa melihat, oh ternyata sama ini gue tidak melihat. Nah itu yang dikatakan melihat tapi tidak melihat. Iya, jadi jangan patah semangat. Terus, ya lanjut. Ya, halo, jangan ngelamun. Bahwa Dharma itu tadi ada di mana-mana. Terus lanjut kemana Iya, ada lagi? di Oh, mana-mana. ini yang percaya diri. Ah. Tadi Suhu kan Ya, ungkit-ungkit percaya diri. percaya diri ya. Kan Iya, Suhu juga iya. tahu gimana sangat tidak percaya dirinya saya dulu kan Suhu. Nah, terus dari Kepang lu, rambutnya dokter- dikepang. itu Rambutnya kegiatan suci dikepang. doang Suhu. Oh iya, Terus udah gitu pas di dokter share mulai dari relawan hanya bantu-bantu persiapan kegiatan, terus akhirnya diminta bantu jadi koordinator kegiatan, terus koordinator Ya, pelayanan medis koordinator. kita ke pulau-pulau gitu Suhu. Terus dari Ya. sana karena sekjen saat itu ada lanjut sekolah ke luar negeri ambil spesialis. Jadi ditanya bersedia nggak untuk lanjut jadi wasekjen saat itu kan. Sekjen, Terus, ya. tapi kan itu yang nggak percaya dirinya kan besar Iya. banget. Emangnya Sampai saya pernah kasih cerita kalau nggak salah tentang teman SMP saya kan, yang rambutnya panjang banget sampai ke dengkul kan. Dia kepang. Terus dia bilang, apa yang menyebabkan dia itu kuat? Dia bilang, iya ini rambutnya. Kalau macam-macam dia tinggal gini, nah, sepak, itu jadi cambuk. dikibas. Ya kan? Terus, iya, kamu ketawa lagi itu. Oh iya, gitu. Karena kamu lagi itu pakai kepang kalau nggak salah. Terus dia bilang, bagaimana membangkitkan percaya diri kan? Kamu nanya gitu. Saya nggak bisa apa-apa, bisa nggak, mampu nggak, bla 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 bla. Pokoknya negatif banget lah. Pokoknya. Ya, sekarang sudah bisa lihat sendiri perubahannya, ya kan? Nah, itu sudah membuktikan. Udah punya kepang, cepat. Sekarang ekor kudanya Ya. lagi nggak diikat, tetap bisa dikibas Oh, ya iya. Suhu. Nah, hebat. Kalau kemarin Atomi Lover kibas. Tapi kibas suaminya katanya. Ya, lanjut. Jadi Terus percaya diri gitu, udah mulai muncul di situ. Udah mulai bangkit. belum Oh, Suhu. belum. Jadi Oh ya, belum. itu pun pertama dokter Lee tanyanya, saya tahu kamu belum punya pengalaman dan saya Ya. bukannya tanya apakah kamu mampu atau tidak mampu, tapi apakah kamu bersedia Mau atau atau tidak tidak bersedia. mau. Iya. Mau atau tidak mau. Betul. Dimana kalau Ya. begitu kamu sudah bersedia, pasti akan ada niat, akan ada jalan untuk mau melakukan, ada usaha gitu Suhu. Yes, betul banget itu dokter. Emang luar biasa. Terus jadi Luar dari biasa. sana berarti tanya sama diri sendiri dulu, bersedia gak ya? Nah begitu sudah bersedia, ya udah siap untuk dibimbing, berarti sudah mau mulai untuk mencoba gitu Suhu. Nah pas Ya. mencoba, terus kan banyak kegiatan itu Kalau yang mesti lagi. ngomong di depan umum kan Suhu. Nah Iya. di sana kan saya betul. demam panggung. Ya, kan di Demam atas panggung. kapal aja nggak ada panggung. Udah di atas kapal kan udah ada panggungnya. Iya. Iya, Terus? terus tiap kali mau ngomong depan umum itu ya sampai keringet dingin, sampai gemeteran. Terus dokter Lee cuman ingetin, Sian nggak usah lihat yang lain-lainnya, nggak usah perhatiin semua yang Ya. hadir. Cukup Ya. lihat kepada papi, anggap cuman papi seorang Ya. yang hadir di sana. Iya. Itu Luar Suhu, jadi biasa. setahap demi setahap Ya. dibimbing untuk punya rasa percaya diri sama diri sendiri. Nah, terus dari lakukan hal-hal yang kecil sampai dipercaya ke hal-hal yang besar, terus ikut banyak Ya. rapat, ikut banyak ketemu dengan berbagai pihak gitu. Belajar dari Ya. sana untuk percaya dirinya, terus belajar bertanggung jawab
sama belajar tentang integritas. Apa yang diomongin itu memang Integritas. apa yang sudah Harus dilakukan dan dijalani. pasti dilakukan gitu. Terus dari sana kemudian lanjut apakah bersedia sebagai sekjen. Terus lagi-lagi kayaknya yang lain yang masih punya kemampuannya. Yang lain yang punya kemampuannya lebih, tapi kenapa Kan saya? udah dibacain dari awal, namanya kristal batu biasa, nggak ada yang tahu. Dia harus dibelah dulu, pak, terbuka, baru kelihatan kristal. Masih jelek, nggak ada yang mau, nggak ada yang apa, harus dikorek dulu, diasah dulu, dibikin, sampai akhirnya jadi kristal. Itu proses, dan namamu kan begitu. Jadinya itu hidup, harus mau dibelah, harus mau dibuka, harus mau diasah, harus mau diangkat, harus mau diceburin, diapain terserah lah. Pokoknya sampai di tukang perhiasan itu jadi mahal, ya kan? Itu. Jadi itu ditulis di buku ini buku pertama sih. Iya, buku yang saat itu ya. Oke. Iya, udah zaman Gitu. saya masih kurus dulu. Jadi sekarang ya, ada yang harus dianalisa dari sini ya, dari pengalaman ini ya. Mata kamu kan satu garis sebenarnya kan, cuma tipis gitu kan maksudnya. Apa yang harus ditakutin? Yang ditakutin tuh bukan yang dilihat, tetapi di sini nih, di otak kita nih, di pikiran kita, rekayasa pikiran nih yang banyak banget itu jadi besar. Padahal kan mata kita cuma kecil, sebenarnya kita merem dikit juga nggak kelihatan orang kan, tapi pikiran kamu udah wah nanti di ngomongin, nanti diapain, wah di sini yang besar. Jadi yang besar itu bukannya ketakutan yang sesungguhnya, tapi ketakutan yang manipulasi dari pikiran. Yes, sekarang sudah dipatahkan tuh. Iya, nggak bisa. Ini kenapa saya ngomong begini, karena ini kan nanti di-share videonya ya. Orang-orang yang kayak kristal-kristal kayak kamu itu banyak di luaran, terutama saya dari Tangerang. Nah, saya warga Tangerang, warga RRT Republik Rakyat Tangerang. Ya, itu banyak banget yang minder, banyak banget yang nggak percaya diri, banyak banget yang saya bisa nggak ya, mampu nggak ya, apa segala macam. Ya persis. Jadi kamu yang dulu, bukan kamu yang sekarang, dan bukan kamu yang akan datang kan begitu. Nah ini bisa jadi contoh buat mereka. Iya, kadang harus diceburin dulu memang orang. Kalau belum cebur, terus dengan pikirannya. Kayaknya beratnya, beban banget. Ingat kan kamu bilang, saya beban banget. Reaksi saya kan cuma ketawa doang kan. Ketawa dan ketawa dan ketawa. Ingat kan? Iya. Kok ketawa sih? Ngapain orang lagi cerita kok diketawain? Iya kan? Ingat kan? Terus ngambek, pernah ngambek. Iya. Pernah ngambek, hilang dari peredaran, ngambek, tapi datang lagi. Karena memang orang kalau lagi begitu, jangan diseriusin. Karena kalau makin diseriusin, dia makin gede kepalanya. Jadi akunya itu makin, iya inilah saya. Tuh kan betul kan? Tapi kalau dicuekin, diketawain, dan segala macam, kamu mikir sendiri, oh ya ternyata nggak ada yang harus dipusingin kan? Semua udah dilewatin dan akhirnya terlewatkan. Nah itulah, sekarang udah bisa ketawa ya. Nah, iya. Tinggal nyari jodoh doang ya dok. Aduh. Gak apa-apa, melayani dulu. Nanti juga magnet datang sendiri. Iya. Iya Suhu. Terus lanjut ya Suhu. Iya lanjut, masih 43 menit. Nah, masih lama banget. Terus dari sana tadi, sampai kayaknya entah dulu nih, kayaknya Danar Huang ini kayaknya berbinar-binar loh dari tadi, semangat banget nih. Nah nanti boleh kenalan lah ya sama Danar. Ya lanjut. Nama temenan boleh, ya banyak teman di mana-mana. Oke. Iya, banyak teman, banyak kalian Namita ya Suhu ya. Jadi pas habis dari perjalanan sana sudah di dokter share bertahun-tahun, lalu dari orang tua tanya, hidupnya mau dibawa kemana, terus kok masih terus main doang di dokter share gitu. Terus pikir, aduh ini sudah sampai serius kayak gini masih main-main ya. Cuma mungkin orang tua kan melihat ke masa depan, dari kehidupan saat ini, apa mau terus relawan terus sampai masih suatu waktu di masa yang mendatang, terus disuruh memilih, terus ya sudah, hidup kan seperti pilihannya, pilihan berganda ya. Jadi pilihan apapun ada konsekuensi, ada harga yang perlu dibayar, ada yang menyenangkan sama tidak menyenangkan yang mengikuti. Nah, belajar dari sana.
Jadi lanjut sebagai relawan di Dokter Share-nya tetap, tapi mengundurkan diri dulu dari bekerja di sana. Nah, terus cari pengalaman lagi di tempat lain. Nah, itu ketemu dengan yang perawatan home care, palliative care. Home care. Apa yang belakangnya apa? Palliative care. Palliative Home care dan palliatif itu apa ya? Iya. Pendampingan kepada pasien, pendampingan kepada pasien menjelang ajal suhu. Oh, near death experience. Itu dokter, dokter NDA ya namanya ya. Palliative care. Palliative care. Oh ya. Apa tuh kerjanya? Mendampingi di keluarganya, di pasiennya. Kan pasiennya mostly sudah yang keadaannya itu sudah yang memang sudah sangat down. Terus kemudian ada yang masih sadar, ada yang tidak sadar lagi. Cuma bagaimana bikin mereka nyaman tanpa rasa sakit. Terus udah gitu pada saat yang sadar itu pada saat mereka takut, terus yang sesak banget. Jadi bagaimana tenanginnya kayak gitu suhu. Terus di kalau rumah keadaannya sakit? di rumah suhu. Di rumah. Jadi pasien-pasien home care ini yang dirawat di rumah. Oh, jadi datang ke rumah-rumah ya? Datang ke rumah-rumah. Mereka sudah dengan ranjang rumah sakit dari tempat saya kerja yang sudah siapin ranjang rumah sakit untuk pasiennya, tabung oksigen, monitor gitu suhu. Nah, dari sana dari sana tuh belajar lagi, ternyata ada kehidupan lain lagi selain pelayanan kemarin di tempat-tempat terpencil, tapi juga ada melayani dalam skala seperti ini gitu. Jadi gimana dampingin si pasien ini pada saat yang tadi rasa takut, rasa sesak itu muncul, gimana untuk bikin mereka tenang. Terus kalau kayaknya ini belum siap untuk bilang ini sakitnya parah atau mati, berarti cuma tenangin nggak apa-apa. Terus cuma bimbing, sadarin nafas masuk, nafas keluar, kayak gitu suhu. Ya iyalah, terus orang di oksigen kan gitu kan, ya kan? Dia pasti pakai oksigen kan. Nah, kayak gitu kan pasti. Jadi kamu bilang waktu dia tarik, nafas masuk, nafas keluar gitu ya. Dikasih terus bimbingan. bayangin lagi suka tempatnya di mana yang bikin tenang, sama bikin siapa bahagia, yang bisa bikin damai. Tenang. Nah, hadirkan itu semua, bayangkan itu semua gitu. Nah, kadang mereka dapat tenang terus dapat tidur, nanti bangunnya sudah enak kayak gitu suhu. Itulah yang disebut sebagai menciptakan create surga di dalam pikiran kita saat kita lagi galau seperti itu ya. Ya, halo. Woi. Ya, ternyata sinyalnya gimana nih? Sianli masih kedengeran? Dokter. Halo. Ya, sepertinya gangguan sinyal lagi. Ya, oke, tidak apa-apa. Beliau live dulu karena sinyalnya lagi, mungkin bisa masuk lagi. Tapi inilah yang dibilang ketika tahap-tahap tadi melayani sampai ke pelosok-pelosok, naik kapal dan segala macam. Dan saatnya sekarang adalah pelayanan near death experience ketika mau mendekati kematian. Rupanya saya juga baru tahu ada yang namanya home care, ada yang namanya apa tadi, ya gitulah, merawat orang yang udah benar-benar mendekati kematian. Dan ini sangat sulit sekali. Kenapa? Mau kita belajar apapun, agama apapun, yang paling penting pada saat titik-titik ini, saat titik-titik kita menjelang kematian, maka di saat-saat inilah orang betul-betul membutuhkan bimbingan, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan dorongan, dan tentunya membutuhkan orang yang dicintai selalu berada di sampingnya. Yes! Oke, lanjut. Kembali lagi. Ya, kembali lagi. Lanjut. Udah bisa begitu dia sekarang. Bodhisattva. Ya, pada saat orang mau mendekati itu, apa yang kamu lakukan? Mendekati tit yang dari tit sampai tit gitu kan. Itu yang detik-detik momen-momen terpenting dalam kehidupan. Pasti ada keinginan pasien untuk dengan orang yang dicinta atau dengan musuhnya untuk berdamai dan apa bisa di-sharing. Tinggal 5 menit. Karena tadi mostly sudah yang sulit bicara suhu, jadi hanya berusaha menebak aja atau tanya sama keluarganya.
kira-kira apa yang masih memberatkan pasien ini, ada yang masih beban apa di dia kayak gitu. Jadi biar keluarganya yang coba diskusi, terus yang banyak mendampingi Suhu. Jadi saya cuman ngobrol sih, mostly ngobrol, kadang pas datang cuman pegang tangan pasiennya. Jadi walaupun mereka nggak Ya. sadar, hanya berharap mampu kasih kekuatan atau ketenangan lewat pegangan tangan itu. ini. Berarti Atau udah cuma belajar bisikin. Tai Chi, energi, Qigong. Wah, tangan-tangan malaikat. Betul, memang betul. Itu the human healing is from your two hand. Dari dua tangan ini kita memberikan sentuhan, kita memancarkan kasih, cinta kasih. Wah, itu udah dahsyat bagi orang-orang yang seperti itu. Karena dia hanya butuh itu. Sama seperti bayi. Sebenarnya kehidupan kita kan dari lahir, bayi, dewasa, dan kemudian tua, dan kemudian mau meninggal. Ini siklusnya kembali lagi ke nol sebenarnya. Siklus ke bayi. Waktu bayi senang digendong-gendong. Kan kalau orang tua susah digendong-gendong, berat kan. Nah, paling dia cuma butuh dipeluk, dipegang, ya seperti itu. Dan ketika dia dipeluk, dipegang, itu rasa nyaman. Itu kembali ke zaman dia masih bayi dalam kandungan. Karena waktu manusia mau meninggal nanti, itu kayak sesuatu dibungkus kayak anak bayi di dalam air ketuban ibunya di dalam rahim. Nah, saat itu begitu sukacita dia bahagia, di situ dia akan langsung lahir ke atas. Tapi ketika dia meninggal dalam keadaan menderita, stres, tegang, takut, cemas, sorry ya, itu walaupun gimana pasti akan jatuh ke bawah karena pikiran frekuensi gelombangnya dia akan turun. Nah, makanya kenapa kita butuh pendampingan saat mau meninggal. Nah, itulah yang dilakukan oleh Dr. Sianli saat itu. Ya, lalu bagaimana, Dok? 4 menit lagi, Dok. Belajar Sampai jatuh. Tegang ya. Ya, lanjut. belajar melakukan. Terus udah gitu pas di sana ternyata bukan diri saya yang serius yang mereka butuhkan, Ya. cuman yang ceria itu Suhu, yang ceria, yang emang bahagia. bisa. Itu yang Nah, benar gua tanya dapat dulu nih. membantu mereka. Ya, emang bisa. Saya balikin waktu kamu dulu fanau dan galau dong. Kan pertanyaannya saya bilang, kita ini harus butuh yang ceria, menghibur orang. Kamu bilang ke saya apa? Emang bisa. Tuh, emang bisa. Nah, sekarang saya tanya lagi sama kamu. Emang bisa? Ayo jawab. Bisa. Nah, Bisa, tepuk tangan Suhu. lagi. Ya. Bisa ya? Oh. Gimana kamu membuat dalam keadaan pasien lagi pada begitu terus kamu bisa menimbulkan ceria? Gimana caranya? Gimana? Saya sih nggak habis pikir. Awalnya sih tetap perlu bermula dari topeng ya Suhu, bahwa mencoba menghadirkan topeng yang ceria untuk mereka. Cuman semakin berperan memakai topeng itu semakin menyatu kan. Jadi lama-lama tuh sudah bukan topeng lagi tapi sudah bagian dari diri. Yes, itu dia. Yang kemarin di tayangan sebelumnya saya bilang, dunia ini kan panggung sandiwara buat yang bermasalah ini. Dunia ini kan panggung sandiwara. Hidupmu cuma peranan yang berganti-ganti. Kenapa kita nggak pakai topeng aja? Kita bikin orang lain bahagia. Nanti lama-lama kita bisa bahagia. Dr. Sianli hari ini telah menjawab bahwa topeng itu perlahan-lahan akan menyatu dalam diri. Udah yakin dan percaya ya? Oke, good. Lanjut. Buruan nih, 5 menit. Terus sudah dengan memakai topeng tadi, terus lama-lama menyatu sama peran, jadi mampu lebih ceria, lebih bahagia. Ternyata pasien, keluarganya, sama orang-orang sekitar saya yang lebih dapat manfaatnya, Suhu gitu. Terus dari sana baru belajar bahwa hanya diri ini pada saat mampu untuk berbahagia, baru mampu berbagi bahagia kepada sekitar. Wah, ternyata Ibu Ais juga bilang, saya juga pernah dirawat yang di ambang ajal. Else Herman ya. Ini beliau juga pernah, dia motivator loh. Orang yang hebat juga. Ternyata pernah mendekati near death experience. Jadi saat momen-momen itu. Dulu kan aku pernah bercerita ya, bahwa dosenku juga begitu. Dia pernah hampir mati suri. Jadi waktu dia mau menjelang kematiannya, dia berasa semua tulang-tulang tubuhnya patah, dari tulang atas sampai tulang ekor berbunyi semua dan tiba-tiba dia lemas. Saat dia lemas, dia keluar.
Waktu keluar dia lihat badan jasmaninya dan segala macam. Tetapi kemudian dia melihat pemandangan yang berbeda banget dan kemudian dia berkata, waktumu belum selesai. Misimu adalah ini, visimu adalah ini. Membuat semua orang lain bahagia, membuat semua orang lain jangan melakukan kejahatan, membuat orang lain banyak melakukan kebaikan. Hidup lagi tuh. Dia kembali lagi hidup dan anehnya penyakitnya hilang. Maka bagi orang-orang yang termasuk Ibu Aislah Herman ya, nah ini adalah punya misi untuk membahagiakan banyak orang untuk menuju hidupnya yang lebih berarti. Bagi dokter juga yang sudah menjalani, yang udah berubah ya, berapa derajat ya, terserah mau berapa derajat lah, pokoknya udah berubah dari pakai topeng sampai topengnya menjadi diri sendiri, dan kemudian bisa menyadari dan memahami bahwa hakikat yang sesungguhnya dalam kehidupan hanya sebatas garis dan kematian hanya satu titik. Tetapi di titik itu jangan menyerah, jangan patah semangat, karena dari titik itulah kita akan bikin garis kembali, yaitu kehidupan yang baru. Ya betul ya dok ya? Betul, Ya. Suhu. Terakhir nih, apa yang mau disampaikan? Pesan apa selama kamu hidup ini yang mau disampaikan buat teman-teman atau kristal-kristal yang lain yang masih jadi bongkahan batu yang belum dipecahkan dan belum diasah? Silakan. Teman-teman semua yang sedang menjalani peran kehidupannya di bagian apapun, apakah menyenangkan, tidak menyenangkan, mari kita sama-sama terus lanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan ini, percayalah dengan terus banyak berbuat kebaikan, seperti yang Suhu bilang, tebarkan vibrasi kebaikan ini kemanapun sekitar kita. Pada saat kita benar-benar menghadapi masalah apapun, pada waktu seakan nggak ada jalan, terus aja jalan. Nanti di ujung jalan itu, pada saat udah kelihatan buntu, selalu ada belokan lain, selalu ada pintu yang lain, yang selalu, pokoknya arahnya pasti ke arah depannya yang lebih baik lagi. Terus punya semangat. Dan kalau udah mentok, jangan lupa untuk balik badan, jalan kembali. Iya. Kalau udah mentok, ya, balik badan, jalan kembali. Yes. Iya. Terus apapun yang dihadapi, kalau sekarang di masa-masa COVID ini, terus jaga kesehatan, baik pikiran, perasaan, maupun badan. Kalau udah akhirnya juga kita mengalami sakit yang tidak tersembuhkan sekalipun, tetap aja usahakan agar batin ini tetap mampu untuk bahagia sama tenang. Jadi kita mampu meninggalkan hidup ini pun dengan bahagia. Karena tadi yang Suhu bilang, lahir ataupun meninggal, semuanya bagian dari perjalanan kehidupan. Jalani semuanya dengan sebaik-baiknya dan dengan bahagia. Sudah Suhu, sudah teman-teman. Terus semangat semuanya. Semangat, luar biasa. Ya inilah sosok kenapa saya mau maksa dia ngomong, karena dia kalau nggak dipaksa sama masih bisa nggak ya gini. Kita ini sering beda prinsip, memang rada ciong tapi ya nggak bisa ciong amat ya. Buktinya menjadi gitulah, buktinya menjadi dan terjadilah ya. Jadi memang harus diajak untuk sharing. Kenapa? Karena banyak banget Shanli yang lain yang sedang mencari jati diri. Mungkin ada yang berani ngomong dan banyak yang tidak berani ngomong. Semoga tayangan ini bisa ditonton oleh mereka baik melalui YouTube maupun melalui Facebook dan juga WA, dan di broadcast banyak orang. Semoga bisa memberikan cahaya dan luar biasa. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa subscribe teman-teman. Terus semangat ya dalam proses jadi kristal-kristal lain. Iya, baiklah, sekian dan terima kasih Amitofo. Iya, terima kasih kepada Dokter Shanli yang sudah mengisi dan bersama dengan kita pada hari ini. Dan inilah kehidupan, dan kehidupan tidak lepas dari yang namanya perjalanan. Dari perjalanan itu kamu akan menemukan sahabat-sahabat sejati yang menemani dalam perjalanan maupun berpisah dalam perjalanan. Berpisah tidak untuk disesali, berpisah tidak untuk disedihi, karena nanti akan kembali di dalam perjalanan selanjutnya. Dan semoga kita bisa selalu berjuang di dalam membahagiakan semua orang dan selalu ceria. Terima kasih. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Amitofo, selamat siang. Salam sejahtera. Indonesia maju. Semoga semua makhluk berbahagia.